Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuda Laksmana, Stambuk A42118334 dari kelompok 2. Di mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani, saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pentingnya filsafat. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat membantu para guru atau pakar dikjas untuk meyakini dikjas dan olahraga serta mampu menjawab semua yang bertentangan dengan filsafat dikjas dan olahraga menurut West dan Butcher pada tahun 1995. Filsafat membantu guru menganalisis prinsip-prinsip pendidikan jasmani dan olahraga beserta implikasinya terhadap pengajaran dan pelatihan. Kemudian, guru pendidikan jasmani harus mampu mengondisikan siswa untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas yang dipilihnya. Arti filsafat. Arti filsafat yang pertama, cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Yang kedua, filsafat adalah suatu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan. Yang ketiga, filsafat adalah suatu sistem bagi pedoman hidup. Kemudian selanjutnya, filsafat adalah berpikir tata tertib atau logika, bebas, tidak terikat pada tradisi, dan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan, menurut Nasution. Filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti, dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada, menurut Bernadib. Kemudian selanjutnya, filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis dan filsafat pendidikan dan sistematis. Kemudian selanjutnya, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu pandangan dalam proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional, dan dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan prestasi manusia melalui aktivitas fiskal dan penghalusan kemahiran motorik. Cabang filsafat. Ontologi atau metafisika umum, yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Ontologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang the being yang dibahas ontologi, yaitu hakikat realitas. Epistemologi, yaitu mempelajari bagaimana riwayat cara-cara menemukan kebenaran dalam arti pengetahuan, kendatipun riwayat yang dimaksud memperlihatkan adanya banyak kekacauan perspektif yang posisinya bertentangan. Kemudian aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Logika, yaitu cabang filsafat yang selanjutnya itu logika, yaitu penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah pada pemikiran yang akurat. Selanjutnya itu fungsi filsafat. Fungsi filsafat itu untuk merangsang keingintahuan intelektual, kemudian batas pemikiran, menganalisis dan menilai, untuk menjelaskan suatu pengetahuan secara sistematis dan komprehensif ke dalam bentuk hubungan-hubungan yang berarti dan bermakna pengetahuan. Filsafat dalam pendidikan jasmani menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dengan olahraga dan dengan pendidikan umum, memberikan arah profesi pendidikan jasmani dan kecabangan olahraga, dan menjelaskan makna hakikat pentingnya
dan nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. Membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. Pikiran menafsirkan peristiwa-peristiwa dan menciptakan kenyataan, kebenaran, dan nilai merupakan hal yang mutlak dan secara universal dibagi. Idealisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Penjas kemudian lebih dari sekedar fisik, menekan perkembangan proses pemikiran jiwa, aktivitas dan kebugaran jasmani dinilai atas kontribusinya terhadap kepribadian seseorang. Kemudian guru adalah model peran, perkembangan diri yang ditekankan. Kemudian realisme itu ilmu yang menghasilkan kebenaran. Kemudian aspek fisik merupakan dunia nyata atau kejadian di dunia merupakan hukum alam. Realisme dalam pendidikan dan olahraga. PJ dan OR harus fokus pada perkembangan total manusia. PJ dan OR pendidikan jasmani dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusinya terhadap kesehatan. Program-programnya didasarkan untuk pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan bijak. Drill menggunakan secara ekstensif dan pembelajaran dievaluasi secara objektif. Pragmatisme atau eksperimentalisme yaitu pengalaman atau merupakan kunci keberhasilan hidup. Pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum harus variatif sehingga terjadi perbedaan pengalaman belajar. Pembelajaran dicapai melalui metode problem solving atau guru berperan sebagai pembimbing. Kemudian selanjutnya itu naturalisme. Naturalisme atau materialisme yaitu segala sesuatu yang ada hanya akan diakui keberadaannya apabila nampak secara fisik. Naturalisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aktivitas fisik adalah penting bagi perkembangan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani dan olahraga menyediakan suatu media bagi perkembangan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Siswa mengatur dirinya sendiri. Pembelajaran individual melalui aktivitas diri membawa dan pencapaian tujuan individual. Kemudian, terhadap orang lain tidak dianjurkan, akan tetap dengan dirinya sendiri. Bermain merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Eksistensialisme atau filsafat modern kenyataannya berdasar pada eksistensi manusia. Keberadaan individu lebih penting daripada masyarakat. Eksistensialisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Setiap siswa bebas memilih sebagai aktivitas dalam kurikulum. Aktivitas individu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif. Kemudian mengondisikan siswa untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas siapa yang dipilihnya. Sekian itu saja yang bisa saya bawakan dari materi kami. Dari materi kelompok 2 yaitu yang berjudul dasar-dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, saya salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.